Hai hai hai, selamat mendengarkan. Sayang, kau di mana? Mencari di dalam ruangan, namun tidak ada. Dari jendela dapur, ia melihat Lupita berada di sekitar kolam renang. Aroma wangi maskulin terendus di indera penciumannya. Lupita yang sedang duduk di tepi kolam renang, terperangah melihat Harlan sudah berdiri di depannya. Lupita sempat terkesima melihat penampilan suaminya yang cool. Lalu ia beranjak dari duduknya, ingin menghindar. Namun tangan kekar Harlan sudah lebih dulu menahannya dan menarik Lupi dalam pelukannya. Lupi, aku sangat mencintaimu. Lupita bergeming. Ia ingin sekali melepaskan pelukannya dan berlari menjauh. Namun ia tidak bisa berontak. Harlan sudah membekap pelukannya erat. Mas, lepaskan. Aku tidak bisa bernapas. Dadaku sesak. Mengapa kau meninggalkan kamar tanpa izinku? Harlan mengurai pelukannya, menatap manik mata Lupita. Apa setiap aku pergi meminta izin dulu? Tentu saja, aku ini suamimu. Aku harus tahu kemana kamu pergi. Tapi kan masih di sekitar sini. Tetap saja tidak boleh. Kau sudah jadi tanggung jawabku. Menyentil kening Lupita. Au, sakit mas. Lupita mengusap keningnya. Harlan mencium kening yang bekas ia sentil. Lupita mengerucutkan bibirnya. Ia ingin sekali bertanya tentang wanita bernama Della. Namun ia mengurungkan niatnya, berharap Harlan jujur padanya dan mencoba berpikir positif sebelum ada bukti. Ayo kita sarapan. Selesai makan, kita akan main ke pantai. Lupita tidak ingin berdebat. Ia mencoba kesampingkan egonya dan membatalkan niatnya menanyakan wanita itu. Mereka berdua masuk ke dalam dan duduk di meja makan. Harlan menaruh nasi dan bebek Taiwan, masakan khas Bali. Mereka mulai menikmati hidangan yang tersaji. Sayang, tambah lagi ya, biar kamu kuat saat bertempur dengan mas. Apaan sih mas? Lupita tersipu malu-malu. Walau sebenarnya ia amat kesal dengan suaminya, namun Harlan dapat mencairkan suasana yang beku dan tegang menjadi cair kembali. Selesai menikmati makanan bersama, mereka berdua berjalan menuju pantai yang berada di depan resort. Pantai sangat indah dan nyaman. Lupita berdiri di sebuah batu karang besar dan melihat keindahan alam dari sana. Sepoi angin menerpa rambut panjangnya. Sesekali, ia merapikan rambutnya yang menutupi mata karena terpaan angin. Sungguh sangat menakjubkan keindahan alam Bali. Banyak wisatawan dari berbagai negara yang berkunjung ke Bali. Mereka saja terpesona dengan keindahan Pulau Dewata. Apalagi aku yang baru datang pertama kali dan langsung jatuh cinta. Gumam Lupita tersenyum senang. Lupita merentangkan kedua tangannya, menghirup udara segar. Mas, bikin kaget aja sih. Lupita menggerutu. Harlan memiringkan kepalanya ke samping dan menaruh kepalanya di pundak Lupi. Aroma maskulin terasa nyaman di indera penciuman Lupita. Tiba-tiba, ia teringat pesan di ponsel suaminya dari Della tadi pagi. Bayangan wanita yang hadir di dekat suaminya mengusik hatinya kembali. Mas, kuharap kau tidak pernah mengkhianatiku. Cinta yang kuberikan padamu adalah ketulusan. Batin Lupi tak terasa, pipinya sudah basah air mata. Sayang, apa kau bahagia? Tanya Harlan masih bergelait manja di pundaknya. Hei, kenapa kau diam? Harlan melepas pelukannya dan membalikkan tubuh istrinya. Kau menangis, menatap wajah Lupita yang tertunduk. Apa kau tidak bahagia? Ucapnya lirih. Lupita mengangkat wajahnya dan menatap dalam wajah tampan suaminya. Apa menurutmu aku tidak bahagia? Aku tidak tahu isi hatimu. Bila kau tidak bahagia, berterus terang saja. Aku sakit mas. Sangat sakit bila kau mengkhianatiku dan membohongiku. Bila itu terjadi, jangan harap aku memaafkanmu. Lupita masih membatin. Apa yang membuatmu bersedih? Aku yang akan menghapus kesedihanmu. Mengusap lembut air mata Lupi. Jangan pernah berjanji mas. Aku takut kau tidak bisa mendapatinya. Tidak sayang. Meraih dagu Lupi. Aku berjanji akan menjaga dan melindungimu. Kau istriku. Sudah seharusnya aku melakukan semua itu untukmu. Mencium lembut bibir istrinya. Lupita tidak membalas ciuman itu. Melepas ciumannya dan mengusap lembut bibir Lupi, memainkan jemarinya di ujung bibir tipis itu. Apa yang membuatmu yakin? Tanya Lupita lagi mencari keseriusan dari Harlan. Karena aku sangat mencintaimu. Mencium lembut kening istrinya lama. Lupita merasa membuat ia percaya. Ia dapat merasakan cinta suaminya yang tulus, membuat dirinya tidak ingin berpisah dengan suaminya. Hatinya mulai yakin kembali dengan kata-kata cinta Harlan. Lupita mendongakkan kepalanya dan berjiwa.
Harlan terkekeh dan menyamar istrinya, mengangkat pinggulnya dan memutarkan tubuh Luffy. Suara teriakan dan ketakutan Lupita terdengar riang. Harlan terus terbahak lihat wajah lucu dan panik istrinya. Mas, sudah turunkan, aku pusing. Harlan menghentikan putarannya seraya memeluk erat tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Mereka berdua jatuh ke pasir. Harlan merebahkan tubuhnya di atas pasir putih itu, membentangkan kedua tangannya dengan mata terpejam. Langit berwarna jingga, matahari mulai redup. Burung-burung terbang bebas mengitari alam semesta. Gulungan ombak terdengar gemuruh. Sore telah tiba, mereka berdua tampak puas bermain-main di tepi pantai. Mas, aku lelah, kita pulang yuk. Oh, haus tidak? Iya, kita minum es kelapa di pondok itu yuk. Mereka berdua berjalan ke arah pondok yang menjual es kelapa. Es kelapanya sangat segar, timbul Lupita seraya menyedot kelapa muda di depannya. Mas, di sebelah sana ada yang jual kerang rebus, sepertinya enak. Kau mau beli? Lupita mengangguk. Ya sudah, kalau mau beli, beli saja. Harlan mengeluarkan uang merah dan memberikannya pada Lupita. Mas, tunggu saja di sini ya, aku akan beli sendiri. Iya, pergilah. Lupita setengah berlari menuju penjual kerang rebus yang berada di tepi pantai. Harga kerangnya berapa, Bang? Satu bungkus 25.000, Mbak. Beli 2 bungkus ya. Baik, Mbak. Abang penjual kerang rebus itu membuat 2 bungkus porsi kerang rebus dan memberikan pada Lupita seraya mengembalikan uang 50 ribuan. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Mbak. Saat berjalan ke arah pondok es kelapa, Lupita melihat seorang pengemis buta sedang duduk tak jauh dari jualan kerang. Ia mendekat dan menaruh uang sisa kembalian tadi ke dalam kaleng yang berada di depannya. Tiba-tiba, orang buta itu menarik tangan Lupita sambil meraba. Terima kasih banyak, Non. Siapa namanya? Tanya orang buta itu. Lupita tampak risih dan menarik tangannya. Nama saya Lupita, Pak. Lupita, pria buta itu terdiam dan mulai bicara lagi. Non sudah menikah. Lupita yang ingin pergi meninggalkan orang buta itu mengerutkan keningnya dan menelisik wajah pria buta itu. Non, apa sudah menikah? Tanya bapak itu lagi. Sudah, Pak. Lupita berjalan kembali dan meninggalkan tempat itu. Hati-hati ya, Non. Pernikahan Non akan mengalami masalah karena yang Non nikahi bukan pria sembarangan. Seketika Lupita menghentikan langkahnya dan berbalik menoleh pada pria buta parubaya itu yang sedang duduk beralaskan koran. Non, kau harus kuat menghadapi segala ujian karena cinta kalian sangat kuat. Semoga bisa melewati semuanya. Bila tidak, kalian akan terpisah jarak dan waktu. Pria parubaya itu masih meneruskan ocehannya seakan ia tahu Lupita masih mendengarkannya. Dek, seketika hati Lupita bergetar. Ia merasakan hatinya sedikit tercubit dan debaran jantungnya terasa kencang. Orang aneh. Umumnya pelan dan terus berjalan meninggalkan tempat itu, menuju di mana Harlan masih menunggu di pondok jualan es kelapa. Mas, Harlan menoleh dan menghentikan kegiatannya mengetik ponsel, lalu memasukkan ponsel ke dalam saku. Sudah belinya? Sudah, ayo kita pulang saja. Loh, kenapa kerangnya tidak dimakan dulu? Nanti saja di penginapan, aku sudah lelah. Sebenarnya Lupita sudah tidak berselera makan kerang itu. Ia masih terus kepikiran ucapan pria buta tadi. Ya sudah, ayo kita pulang. Ini juga sudah senja. Setelah membayar 2 buah es kelapa, mereka berdua berjalan ke arah resort tempat mereka menginap.